الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها نحو تعزى فلا شيء على الأرض باكيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. Wakadha, dan demikian pula, ya artinya beramal atau tiga huruf daripada huruf nafi yang dia itu berlaku beramal seperti amalnya laisa. Dan ini menurut ulama Kufah. Ya, kemarin sudah ya huruf jar. Ya, huruf nafi yang menyerupai beramalnya laisa kemarin udah sekarang la. Wakadha, dan demikian pula ya beramal seperti amalnya laisa daripada huruf-huruf nafi adalah la. An-nafiyatu yang bersifat menafikan. Fi syi'ri, nah ini catatannya, dia hanya terletak pada syair. Jadi la ya beramal seperti amalnya laisa hanya terjadi pada syair. Itu pun bisyarti tankiri ma'mulaiha, dengan syarat nakirah ya daripada kedua ma'mulnya itulah. Artinya isim sama khobarnya syaratnya harus dua-duanya isim nakirah. Kakau nahwu contohnya ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Ta'azza ai bermakna isbir, ya sabarlah kamu. Fala syai'un, maka tidak ada sesuatu pun 'alal ardi di atas muka bumi ini. Bagian itu sifatnya kekal, ya nikmat ya enggak selamanya kekal, enggak nikmat ya selamanya enggak kekal. Artinya udah rasain aja tuh, ya mau enak mau enggak enak sama-sama dua-duanya itu enggak kekal. Jadi ujian apapun ya kalau kita pahami ya, kalau kita artikan, kalau kita pahami bahwasannya keduanya itu nggak kekal, ya sama aja jadi. Ya. Nah, yang jadi stressing pointnya adalah syai'un sama bakian, dua-duanya nakirah kan. Nah, jadi salah satu syarat daripada la beramal seperti amalnya laisa itu kedua ma'mulnya itu atau isim dan khobarnya itu harus bentuknya nakirah. Wala wazarun ay wala maljaun, dan tidak ada tempat berlindung mimma qadallahu dari apa-apa. Wala wazarun, dan tidak ada tempat berlindung mimma qadallahu dari apa-apa yang Allah telah kondisikan, yang telah Allah tetapkan.
Waqiyan itu ya dapat menjaga, waqahan menjaga. Wala wazarun dan tidak ada tempat berlindung mimma qadallahu dari apa yang Allah tetapkan, waqiyan menjaga. Yang nggak ada yang bisa menjaga, nggak ada yang bisa ya menetralisir, nggak ada. Makanya semua yang ditetapkan Allah di muka bumi ini nggak ada yang bisa berlindung dari ketetapannya. Makanya di dunia ini nggak ada yang hebat. Ya, siapa yang hebat? Amerika apa Amerika? Amerika ya tepat aja. Kalau waktunya dia mati ya mati, presidennya ataupun negaranya gitu. Makanya di dunia itu nggak ada orang hebat. Yang hebat cuman Allah. Kenapa? Karena kalau orang hebat itu dia bisa menetralisir apa yang menjadi ketetapan Allah di situ. Ya. Apa? Ya kematian. Nggak ada yang bisa kan menjaga dirinya dari kematian. Semuanya pasti mati. Nah yang jadi poinnya adalah wazarun sama waqiyan. Itu dua-duanya bentuknya adalah isim nakirah. Syarhun al-harfu tsani, adapun huruf yang kedua, mimma dari apa-apa, ya'malu yang beramal itu ma, amala laisa seperti amalnya laisa, la yaitu la. Kaqaulihi seperti perkataan penyair, ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Wali i'maliha dan bagi beramalnya itulah arba'atu syurutin, ada 4 syarat. Yang pertama ayyataqaddama ismuha, yang pertama terdahulu isimnya ha itulah, isimnya harus terdahulu. Wa alla yaqtarina khabaruha, yang kedua tidak beriringan, tidak berdekatan, tidak menempel khobaruha, khobarnya itulah bi'illah dengan illah. Itu syarat yang kedua. Jadi khobarnya nggak boleh beriringan dengan illah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa ayyakuna ismuha wa khobaruha, dan hendaknya ada isimnya la dan khobarnya la nakirataini, dua-duanya bentuknya isim nakir. Yang terakhir wa ayyakuna dzalika, dan hendaknya ada itu la ya yang beramal itu fi syi'ri, adanya di syair, la fin nathri, bukan pada karangan bebas. Syair itu nazom lah gitu, bait syair, bait nazom ya. Jadi dia hanya ada di syair, bukan di karangan bebas. Fala yajuzu i'maluha, maka tidak boleh beramalnya itulah fi nahwi, pada contoh la afdhala minka ahadun, tidak ada yang lebih afdol darimu ahadun, seorang pun. Ini yang syarat yang pertama. Syarat yang pertama isimnya harus didahulukan. Nah, la afdhala minka ini khobarnya didahulukan. Nah, maka dia itu ya tidak sah. Artinya batal beramalnya itu si la. Kenapa? Karena khobarnya didahulukan. Sedangkan syaratnya itu adalah isimnya harus didahulukan. Wala fi nahwi, dan tidak pula pada contoh la ahadun illa afdalu minka, tidak ada seorang pun kecuali yang lebih afdol darimu. Ini juga batal ya beramalnya itu sila. Kenapa? Karena khobarnya beriringan dengan illah di situ.
Wala fi nahwi la zaidun qaimun wala amrun, dan tidak juga artinya tidak beramal itu sila fi nahwi pada contoh la zaidun qaimun wala amrun. Ya, kenapa? Karena dua-duanya bentuk apa? Karena salah satu dari dua ma'mulnya ada yang ma'rifah. Si Zaidunnya itu ma'rifah. Sedangkan syaratnya la itu harus dua-duanya nakirah. Paham? Walihada, dan oleh karena ini nih, ya, karena syarat-syarat yang tadi disentuhkan, ghullita, disalahkan Al-Mutanabbi, yaitu Syekh Al-Mutanabbi. Dia itu penyair yang syair-syairnya itu luar biasa. Kayak baik, siapa namanya yang dilanda, yang ngarang Dilan siapa? Baik apa lupa. Kayak Ismail Marzuki gitu. Ya, walihada, dan oleh karena ini nih, artinya la itu ada syaratnya 4 gitu. Ghullita, disalahkan Al-Mutanabbi, yaitu penyair yang bernama Al-Mutanabbi fi qaulihi, pada perkataannya idzal judu lam yurzaq khalasan minal adza falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Idzal judu, kalau orang dermawan saja, idzal judu, kalau orang dermawan saja, lam yurzaq, tidak diberikan rizki, kholason, ya, lulus, terhindar. Kholas kan selamat, ikhlas. Kholas itu selamat. Ikhlas itu maknanya orang yang ibadahnya terselamatkan daripada riya, daripada hal-hal yang di selain Allah. Karena makna kholas sendiri itu murni itu artinya tanpa campuran. Minal adza, daripada celaan. Ya, kalau seandainya orang dermawan aja tuh, yang suka ngasih makan, suka traktir, ya, suka berbaik hati, ya, masih kena aja omongan orang gitu, masih digibahin gitu, masih dicela gitu, masih diomongin di situ, gimana orang yang pelit di situ. Ya, artinya orang yang dermawan aja nggak selamat daripada celaan, apalagi orang yang pelit, bakhil. Ya. Falal hamdu maksuban. Nah, ini sini nih, falal hamdu. Kenapa? Karena isimnya dia itu ma'rifah. Harusnya kan nakirah. Makanya syair ini dikritik. Falal hamdu, maka tidaklah pujian maksuban, ya, selamanya. Artinya maksuban tuh di apa namanya? Ya dipuji gitu. Diusahakan, ya. Artinya enggak selamanya yang namanya pujian itu ya selalu diucapkan, ya, bagi orang-orang yang dermawan di situ. Ada juga tuh, ya, kita udah dermawan masih aja kita nggak dipuji gitu, kita masih aja dicela, dijelek, gitu kan. Ya, timbang itu doang aja gitu. Salah lagi aja gitu. Ya, makanya kata Gus Baha, manusia itu siapa gitu? Manusia itu adalah salahnya aja salah, kebaikannya aja salah, apalagi salahnya. Kadang-kadang ada aja orang tuh yang begitu modelnya gitu, ya, yang selalu nyikapinnya itu beda gitu. Niat kita baik padahal, ya, kita traktir gitu kan, kita ini gitu. Dia beda gitu. Dia ngasih tuh si siapa, Jidan gitu kan, wajar traktir gitu kan, pasti ada maunya itu dia gitu.
Ya, paling dia mau nyalonin jadi caleg gitu. Atau Fajar usut ngampus kota. Gue udah ngeluarin dana, rumahnya masih aja diomongin guys. Ada nggak orang model kayak gitu? Ada. Ya, artinya falal hamdu maksuban. Tidak selamanya pujian itu ya disematkan bagi orang yang melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ada aja nih, sekalipun kita baik dicela di situ. Ada maunya dia mah. Walal malu bakian, dan tidak pula harta itu bakian kekal. Nah di sini syair ini salah ya menurut Ibnu Hisham. Kenapa? Karena makmulnya itu salah satu makmulnya dalam hal ini adalah isimnya sila itu bentuknya ma'rifah. Sedangkan syaratnya harus dua-duanya nakirah di sini. Paham nggak? Ya, paham agak-agak. Ya. Kalau kata Abi gitu. Kalau nggak paham ya baca lagi aja. Baca sendiri bacanya. Wa qad sarrahtu, dan sungguh aku telah menjelaskan bisyartainil akhirah ini dengan syarat dua yang terakhir. Dua yang terakhir itu yang mana? Yaitu yang wa ayyakuna ismuha wa khobaruha nakirataini itu ya, yang pertama wa ayyakuna dzalika fi syi'ri, itu yang kedua. Itu namanya dua syarat yang terakhir. Nah, dua syarat yang pertama yang ayat taqaddama ismuha wa alla yaqtarina khabaruha bi illa ya, itu mah udah udah dijelasin lima di situ. Wa qad sarrahtu, dan sungguh aku telah menjelaskan bisyartainil akhiraini dengan syarat yang terakhir. Ya, wa wakaltu, dan aku tawakalkan, dan aku serahkan, aku wakilkan ma'rifatal awwalaini, ya, mengetahui syarat dua yang pertama, ilal qiyasi alama, ya, kepada mengkias kepada syaratnya ma. Tinggal lihat aja. Artinya ma sama la sama syaratnya, cuman bedanya la itu ada tambahan dua di situ. Apa tambahannya? Kedua makmulnya harus nakirah dan dia hanya letaknya di syair di situ. Selebihnya sama syarat-syaratnya. Nggak boleh ya khobarnya mendahulukan, nggak boleh juga khobarnya beriringan dengan illah. Paham? Ya. Li'anna ma aqwa min la, karena bahwasannya ma itu lebih kuat ketimbang la di situ. Ya. Walihada, dan oleh karena ini ta'amalu beramal itu ma fin nasri pada nasar, pada karangan bebas di situ. Kenapa? Karena lebih kuat ya. Kalau lebih kuat tuh jangkauannya luas di situ. Artinya apa? Di karangan bebas aja dia bisa beramal, apalagi di syair di situ. Nah kalau silah itu kan hanya di syair saja, di nasar dia nggak bisa. Wa qadis taratu, dan sungguh telah aku syaratkan fima pada ma itu apa? Alla yataqaddama khabaruha, tidak mendahulukan khabarnya itu ma. Ya sama aja maksudnya. Wala yaqtarina bi illa, dan tidak beriringan itu khabarnya dengan illa. Fama istiratu fa amma istiratu alla yaqtarina ismullah bi'in, adapun syarat tidak beriringannya isimnya la dengan in, fala hajata lahu huna, maka tidak membutuhkan lahu baginya itu, begitu syarat ya huna di sini. Artinya kalau isimnya la itu tidak beriringan dengan in, di sini mah nggak dibahas di situ, nggak butuh dijelasin. Kenapa? Li'anna ismala, karena sesungguhnya isim la itu layak tarinu bi'in. Isimnya la sampai kapanpun dia nggak bakal ya didahului atau beriringan dengan in di situ. Yang beriringan dengan in itu hanya ma di situ. Kalau la nggak ada. Kalau dahin ya jadinya in la gitu. Ataupun lain di situ. Kemarin mana tuh kemarin? Ya. Wa alla taqtarina bi'in az-zaidah.
ada contohnya itu. Ma'in tuh. Jadi nggak mungkin lain gitu, nggak mungkin. Kenapa? Nggak ada sejarahnya. Ya, in itu nempel sama la di situ. Makanya di sini nggak dibahas. Ya, jadi nggak ada lain di situ. Nggak nempel ya in itu dengan isimnya la maksudnya. Kalau makan dia bisa dia kan bisa tuh. Artinya walaupun dia tidak beramal tapi dia bisa. Contohnya Bani Hudanata ma'in antum. Ya, habis itu. Ya, pembahasan tentang la. Selanjutnya wala ta, yang terakhir dari 3 huruf nafi yang beramal seperti amalnya laisa adalah lata. Lakin akan tetapi lata itu beramal seperti laisa fil hini, hanya beramal pada lafadz hin saja. Jadi lafadz lata ya dia beramal seperti amalnya laisa, dia hanya beramal pada 2 ma'mulnya itu yang lafaznya dua-duanya lafadz hin doang gitu. Paham nggak? Ya, jadi bukan pada kalimat lain. Dia hanya merofakkan isimnya yang berupa lafadz hin dan menasobkan khobarnya yang berlafadz ya hin juga di situ. Wala yujma'u baina juz'aiha ya. Dan tidak dikumpulkan baina juz'aiha di antara ya 2 bagiannya itu silat isim dan khobar. Enggak bisa tuh ngumpul satu gitu. Ya. La talhinu hina enggak bisa nyampur tuh. Tapi kalau secara takdir ya bisa ngumpul di situ. Tapi kalau secara penulisan secara zahir dia enggak bakal ngumpul di situ. Contohnya kayak di Al-Qur'an nih, wala tahina manasin, ya kan? Nah, itu isimnya itu dibuang. Kan wala talhinu hina manasin kan begitu. Nah, hinunya dibuang. Kenapa? Kalau ditampakin ya dia berantem kayak Fajar sama apa? Masa Fajar? Wah Habib berantem nggak Habib? Enggak Habib ya? Aman ya? Udah gara-gara main kerambol kalah marah-marah. Ya, sama Jidan itu nggak boleh dikumpulin ya. Sama-sama wetonnya itu. Jadi nggak bisa dikumpulin secara bersamaan antara isimnya silata dan khobarnya silata. Wal ghalibu, adapun umumnya hadful marfu'i, dibuang yang dibaca rofaknya. Berarti umumnya yang dibuang itu adalah isimnya di situ. Umumnya, artinya paling banyaknya itu yang dibuang itu adalah isimnya. Nahwu contohnya wala tahina manasin. Itu takdirnya wala talhinu hina manasin di situ. Nah, al-hinunya al-marfu'nya itu dibuang gitu. Syarhun, ini sebuah syarah. Asal itu adapun yang ketiga, mimma ya'malu amala laisa, dari apa-apa yang beramal seperti amalnya laisa, lata yaitu lata. Wahia, dan itu lata, la. Hakikatnya lata itu la gitu. An-nafiyatu, yang menafikan. Cuman bedanya dia itu dengan la zidat alaiha, ditambahkan alaiha atas itu lata apa at-ta'u, huruf ta. Nah, apa fungsinya taknya itu? Litaknitsil lafzi, untuk memuannaskan lafaznya saja. Jadi kalau pakai lata itu adalah untuk perempuan di situ maksudnya. Aulil mubalaghati, atau taknya itu untuk makna mubalaghah. Jadi untuk makna menafikan, jadi lebih kepada menafikan gitu. Jadi menafikannya itu ada tambahan. Jadi dari segi menafikan itu ada mubalaghahnya. Ya. Jadi sangat gitu. Sangat tidak di sini. Wa syartu i'maliha,
dan syarat beramalnya itu silata ayyakuna ismuha wa khobaruha, hendaknya ada isimnya dan khobarnya silata itu lafdzul hini, adalah lafadz hin. Jadi isim sama khobarnya harus lafadznya hin, nggak boleh yang lain. Wathani, dan yang kedua ayyuhdzafa ahadul juz'aini, dibuang salah satu dari dua unsurnya, dari dua juzuknya, dari dua makmulnya, antara isimnya dan khobarnya ya. Jadi salah satu daripada makmulnya, isim atau khobarnya, harus ada yang dibuang. Nah, wal ghalibu, dan umumnya ayyakunal mahdhufu, adalah yang dibuang itu ismaha, adalah isimnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fanadaw walata hina manasin. Wa taqdiru, adapun pentakdirannya wallahu a'lam. Sebenarnya ya wallahu a'lam, artinya tafwid di situ. Cuman di sini dicoba ditafsirkan fanada ba'duhum ba'don gitu. Maka menyeru sebagian dari mereka akan yang lainnya, an laisal hinu hina firarin, di situ. Takdirnya ini tuh. Ya, an laisal hinu hina firarin, atau la talhinu hina firarin, atau hina manasin, di situ. Nah itu tuh, al-hinunya dibuang di situ. Wa qad yuhdhafu khabaruha, dan terkadang dibuang khabarnya, wa yabqa ismuha, dan tetap isimnya. Ka qiraati ba'dihim, seperti bacaan sebagian ulama qiraatnya, wala tahinu ya, wala tahinu. Nah itu dibuang khabarnya, aslinya wala tahinu hina manasin, birrafi, dengan dibaca rafa ya. Paham kan ya. Ini karena saingan sama samping. Udah sampai sini aja ngajinya ya. Tadi macet banget soalnya, padahal tadi mau baca 10 lembar ya, udah kalah saing. Asani inna awlit wa anna litakidi wallahu a'lam. Dan doa.